Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ines Nirmala di siaran Ruang Publik KBR. Hari ini di edisi Rabu 19 Januari 2022 kita berbincang seputar antisipasi peningkatan COVID-19 dimulai dari kita. Dan siaran hari ini juga dipersembahkan oleh Kimia Farma. Membahas seputar perkembangan COVID-19 secara global ini memang cukup memprihatinkan akibat kenaikan kasus yang signifikan dalam 2 minggu terakhir. Hal ini terjadi di beberapa negara seperti di benua Amerika, Eropa, Asia, hingga Australia yang menghadapi ancaman varian Omikron. Di Indonesia sendiri, Satgas COVID-19 menyebutkan bahwa kasus positif mulai meningkat selama 2 minggu berturut-turut, dan menyikapi hal ini tentunya kita perlu waspada agar tren kasus dalam negeri tidak terus meningkat, dan bagian kita sebagai masyarakat adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan juga kita sebagai masyarakat dihimbau untuk segera mendapatkan vaksinasi yang bisa mengurangi keparahan penyakit akibat virus corona. Lalu apalagi yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari penularan COVID-19, dan bagaimana antisipasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 di dalam negeri. Baiklah, pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan dua orang narasumber dari PT Kimia Farma Tbk, dan langsung saja ya kita sapa dua narasumber kita yang sudah terhubung secara virtual pagi hari ini. Ada Bapak Sandi Banyutresna, Brand Manager OTC dan Herbal PT Kimia Farma Tbk, dan Bapak Muhammad Fikri Rahman, Brand Manager OTC dan Herbal PT Kimia Farma Tbk. Selamat pagi Pak Sandi dan Pak Fikri. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ines. Senang sekali bisa berbincang dengan Pak Sandi, Pak Fikri. Semoga sehat selalu ya kabarnya ya. Iya, Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. sehat-sehat selalu untuk kita semua. Dan untuk siaran Ruang Publik KBR, bagi Anda yang ingin bergabung bisa melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181. Siaran Ruang Publik KBR juga bisa didengarkan di seluruh radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan di Jakarta bisa didengarkan lewat 104,2 MS3 FM. Anda juga bisa menyimak siaran pagi hari ini lewat channel YouTube Berita KBR. Baiklah, ini kita langsung saja ngobrol-ngobrol seputar mencegah peningkatan COVID-19. Ini dimulai dari diri kita sendiri ya. Tapi saya mau berbincang dengan Pak Sandi nih. Pak Sandi dulu boleh ya? Boleh, Kalau Mbak. melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, seperti apa pandangan Anda? Eh, Baik, selamat pagi Mbak Ines. Jadi, kalau dari sisi kami sebenarnya untuk COVID-19 ini memang lama-kelamaan si virus ini kan banyak perubahan ya, banyak mutasi segala macam. Mhm, Sehingga memang perlu kita senantiasa terus mewaspadai penularan. mhm, Biasanya memang kita dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan menerapkan 3M. Jadi memang dari situ eh, itu adalah garda utama kita ya, garda garda terdepan kita untuk bagaimana melindungi diri kita sendiri dari penularan COVID-19. Yang kedua juga terkait bagaimana supaya tubuh kita bisa kuat ya, kita senantiasa harus meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita bisa ditingkatkan dengan cara berolahraga, memakan makanan yang bergizi, dan mengkonsumsi suplemen. Intinya itu sih ya, dari kita. baik. Kalau Hmm. Pak Fikri sendiri, bagaimana Anda melihat perkembangan kasus COVID-19 akhir-akhir ini di Indonesia? Oke, selamat pagi Mbak Ines. Ya Pagi. mungkin hampir sama kayak Pak Sandi ya, maksudnya adalah kemarin kita udah berhasil keluar dari gelombang Delta, terus Mhm, sekarang Omikron ada di ibaratnya ada di ujung kamar kita lagi ngintai gitu mhm, kan. Maksudnya mhm, prihatin ya sangat prihatin sekali. Tapi maksudnya adalah apa yang sudah ditetapkan sama pemerintah itu adalah yang terbaik. Kita percaya karena memang kemarin kita sudah pernah keluar dari gelombang yang memang sangat tinggi terkait mhm, COVID gitu, dan
semoga saja memang harapan saya pribadi adalah kita tidak terkena lah ya terkait Omikron ini, atau misalkan dari badai-badai Omikron atau badai COVID-19 di ke depan harinya. Tapi apabila memang kita harus menghadapi itu, pemerintah sudah memberikan guidance, sudah memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita menghandle-nya. Mungkin itu dari PPKM, atau mungkin untuk melakukan 3M paling tepatnya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu mungkin masih yang terbaik. Dan juga mungkin salah satunya sekarang bagaimana kita bisa mempercepat vaksinasi, itu menjadi ikhtiar kita lah semua untuk bisa menghadapi badai COVID di kedepannya. Mungkin Iya. seperti itu dari kami. Dan tentu saja kita semua berharap tidak ada lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi ke depannya ya. Kita harap semuanya bahkan bisa makin landai COVID-19, dan semua orang di Indonesia juga berharap bahwa Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Tapi tentunya ini perlu kolaborasi kita semua, masyarakat juga harus bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat pandemi ini segera berakhir. Kalau dari Kimia Farma sendiri nih Pak Fikri, apa yang dilakukan bersama pemerintah, seperti apa sinerginya untuk menghadapi COVID-19? Untuk dari Kimia Farma sendiri berkolaborasi dengan pemerintah itu, yang jelas kita tetap memberikan namanya apa ya, supply yang namanya obat-obatan untuk COVID, karena memang apabila nanti ada pasien, memang kan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah adalah kami. Lalu kedua juga kita tetap berinovasi mengeluarkan produk-produk untuk bisa mencegah atau untuk bisa menjaga kesehatan kita untuk terbebas ya dari COVID, atau mungkin setidaknya untuk melakukan proteksi. Dan juga mungkin sekarang kita juga sedang gencar melakukan vaksinasi, salah satunya adalah vaksinasi gotong royong dari Bio Farma, Kimia Farma, dan juga pemerintah untuk bisa mempercepat kita untuk keluar dari pandemi ini. Iya. Kalau dari Pak Sandi mungkin mau menambahkan apa yang dilakukan Kimia Farma bersama pemerintah untuk menghadapi COVID-19? Kami juga sebenarnya mendukung program pemerintah dalam rangka melakukan campaign untuk meningkatkan awareness terkait bagaimana kita selalu meningkatkan kewaspadaan diri kita terkait penularan dari si virus corona ini. Di saat lonjakan kasus terjadi di Delta, kita juga menyiapkan beberapa bahan obat dan lain sebagainya. Kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui beberapa retail channel kita, yang Kimia Farma Apotek, ada Kimia Farma diagnostik dan lain sebagainya, ada Kimia Farma klinik. Dan memang itu menjadi dukungan kami terhadap masyarakat Indonesia untuk senantiasa ada melayani dan terus meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Iya. Kimia Farma juga berusaha untuk menjangkau masyarakat ya, memberikan edukasi seputar kesehatan, seputar menjaga 3M, seperti itu ya. Iya, ada Betul sekali, Mbak. kalau Anda lihat kendala apa saja sih yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya dalam menjaga protokol kesehatan gitu? Yang saya lihat sekarang adalah ada terjadi sebuah kejenuhan gitu. Masyarakat ini sebenarnya sebuah society yang memang kalau misalnya kita dimulai istilahnya untuk meningkatkan kewaspadaan ini, dan kita harus tetapkan protokol. Pada saat tertentu mereka patuh, tetapi lama-kelamaan ada rasa bosan gitu loh. Sudah terbiasa seperti itu. Iya. Ketika rasa bosan ada, terus tiba-tiba lupa. Makanya di situ kami selalu memberikan edukasi. Yuk jaga kesehatan, yuk tetapkan protokol kesehatan. Seperti itu sih yang terus kami gaungkan. Iya. Sehingga memang semua bisa saling aware terkait protokol kesehatan, sehingga menekan angka kasus lonjakan dari COVID-19 ini. Iya. Kalau Pak Fikri mungkin mau menambahkan pendekatan seperti apa sih yang semestinya dilakukan supaya masyarakat ini tetap melakukan protokol kesehatan walaupun bosen, jenuh gitu ya. Gimana? Betul. Kalau dari saya memang mungkin sama ya apa yang dikatakan Pak Sandi, maksudnya adalah ada kejenuhan di situ, ada kebosanan di situ, ada capek terutama yang lelah gitu, maksudnya kita menghadapi
at least ini kita sudah hampir 2 tahun ya, kurang lebih Mm-mm. 2 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID gitu. Jadi pasti ada kejenuhan di situ. Tapi mungkin kalau misalkan ini menurut saya pribadi adalah ketika kita kemarin benar-benar sudah landai, semua kasus COVID sudah landai, kita Mhm. seperti terlena gitu. Misalkan kayak memang, oh iya pandeminya sudah selesai gitu. Padahal pandemi belum selesai. Pandemi belum sangat belum selesai. Dan itu yang memang harus kita tetap ingat, pandemi belum selesai, COVID masih ada di luar sana, kita masih hidup berdampingan, jadi memang memperkuat protokol kesehatan, kita nggak boleh lengah untuk tidak tidak melakukan protokol kesehatan, apa yang dianjurkan sama pemerintah, terus juga memang mungkin mobilitas sekarang juga kan memang sangat tinggi ya, apalagi liburan udah pada boleh, terus Mm-mm. kita pada semua tempat makan itu segala macam kan memang liburan lah intinya gitu ya. Yang penting adalah intinya adalah kita sebelum kita bisa untuk menjaga orang lain, kita perlu menjaga diri sendiri dulu, dan apapun itu bentuknya kita tetap harus bisa menjaga kesehatan, setidaknya mulai dari diri sendiri, karena ketika kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa menjaga diri kita sendiri, kita bisa menjaga orang lain dan juga Iya. orang-orang di sekitar. Oke deh. Sekalian boleh diceritain nih Pak Fikri, pastinya Kimia Farma, di masa pandemi ini jadi makin sibuk gitu ya, karena banyak sekali agenda yang harus dilakukan demi, membantu pemerintah menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Nah, boleh diceritakan apa saja yang Kimia Farma berikan untuk masyarakat, untuk mencegah penularan COVID-19, serta untuk, mendukung pemerintah? Eh, yang pasti seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya adalah Mhm. memang kita mendukung seluruh program-program pemerintah. Salah satunya adalah dari pemberian obat, dan juga kita melakukan produksi obat, kita Mhm. melakukan juga produksi suplemen, hand sanitizer, juga suplemen yang kita juga punya suplemen sendiri. Kita ada Fituno, ada Vitamin, ada juga hand sanitizer kita dari Antivac. Kita juga memang menjaga kebersihan tangan karena memang semuanya berawal dari tangan ya, Mhm. menjaga kebersihan tangan semuanya. Ini sudah menjadi 3 barang suplemen, vitamin C, hand sanitizer itu mungkin sudah jadi barang yang sangat perlu, Mhm. yang kita gunakan gitu, kita pakai juga. Dan kalau dari Kimia Farma sendiri, kita juga ada melaksanakan vaksinasi, kita juga ada vaksinasi gotong royong juga yang kita sudah mulai ini dari sekitar bulan April dan Mei. Kita bersama-sama juga dengan Kadin, juga Mhm. Kementerian BUMN juga untuk mempercepat Mhm. pandemi ini untuk cepat selesai. Jadi kita melakukan vaksinasi gotong royong. Mhm. Uh, Apapun yang kita lakukan, semoga saja bisa berhasil baik. Semoga saja bisa lebih cepat membuat kita keluar dari pandemi ini bersama-sama. Semoga bisa membuat pandemi ini cepat berakhir ya. Kita karena bekerja berusaha juga bersama-sama ya, termasuk Kimia Farma tadi dengan memberikan suplemen, ada maksudnya membuat produk-produk ya, suplemen multivitamin, ada juga hand sanitizer, ada juga melakukan vaksinasi untuk masyarakat ya Mas ya. Iya, ini ternyata banyak hal yang dilakukan, dan kalau dari Pak Sandi mungkin mau menambahkan juga nih apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan gitu ya, terutama untuk mengubah gaya hidup kita jadi kita itu mampu melawan COVID-19 dari diri kita sendiri dan dari keluarga, orang-orang di sekitar kita. Baik, sebenarnya menerapkan yang paling dasar adalah menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dari diri sendiri untuk bagaimana kita bisa menangkal segala virus, termasuk virus corona ini. Sebelum virus corona datang pun kita kan selalu kita apa namanya memperlakukan gaya pola hidup sehat dengan berolahraga, memakan makanan yang bergizi gitu, mengkonsumsi nutrisi yang cukup sehingga memang beberapa serangan dari virus itu bisa apa namanya bisa dihadang oleh tubuh kita. Di Ya. samping itu juga memang kebutuhan untuk suplemen tubuh itu memerlukan suplemen juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, biasanya sih tidak hanya dari gizi atau dari pola hidup sehat, ya, ada tambahan lah dari suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
dan vitalitas tubuh kita juga sih. Itu sih, Oke, Mbak. baik. Pak Sandi dan Pak Fikri, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di ruang publik KBR. Ternyata sekarang sudah saatnya kita jeda dulu sejenak, dan kita juga mengundang pendengar ruang publik KBR untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR, dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.